anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kapolsek Abeli, teman-teman Panwascam, dan teman-teman dari semua kepolisian Polda Provinsi Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah malam hari ini kita melakukan 3 trek dengan isian logistik kita, bilik suara untuk KPU Kabupaten Muna Barat, Konawe Selatan, dan Bombana. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memberangkatkan 3 trek. Bismillah. Selesai. Kita pulang. Yes. Ini apa ini? Baik, teman. Oh. Halo. Iya. Ya, ada barangnya tadi itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, anggota Bawaslu Kota Kendari, Pak Sekretaris, Pak Surya selaku penanggung jawab. Keberangkatan kita hari ini sudah logistik bilik suara Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan. Saya lepas dengan resmi. Ada suratnya? Hati-hati. Proses distribusi ini kami tetap dalam pantauan dari pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Sultra, dan kemudian setiap proses bergesernya logistik itu dari tempat pembongkaran di Kecamatan Nambo kemarin itu langsung dikawal oleh teman-teman dari pihak Polda. Jadi mekanisme yang dilakukan oleh teman-teman Polda itu adalah model estafet. Sebagai contoh misalkan Kota Kendari satu trek dengan Konawe, tentu yang Polres Kendari itu akan mengawal tuntas sampai pada gudang logistik yang ada di Kota Kendari, KPU Kota Kendari, dan kemudian bergeser ke perbatasan itu sudah diambil alih oleh pihak dari Polres Konawe. Ya. Jadi sebagai contoh seperti itu model estafetnya. Oke. Dan itu langsung tiba di gudang KPU Kabupaten Kota, di mana tujuan akhirnya untuk sementara ditampung di gudang KPU Kabupaten Kota. Oke. Sip. Logistik yang baru tiba ini adalah baru bilik suara. Jadi bilik suara itu tiba di Kota Kendari itu tanggal 15 kemarin, dan kemudian kami langsung distribusikan pada tanggal 16 ke kabupaten kota. Jadi yang terdistribusi itu adalah bilik suara sebanyak 24.462 bilik. Karena di masing-masing TPS itu terdiri dari 3 bilik. Karena TPS kita di Sultra ini kan sebanyak 8.154. Tentu dari 8.154 tadi tinggal dikalikan 3. Nah, ini tadi malam sudah pada pukul 2 dini hari, ya tadi malam itu sudah tuntas terdistribusi, sudah naik di mobil trek semua, dan kemudian sudah menuju ke
Bagi yang daerah di kepulauan, khususnya Buton, Bau-Bau, Buton Selatan dan Buton Tengah, itu melalui Amolengo, penyeberangan Amolengo, dan kemudian yang khusus di Kabupaten Muna dan Muna Barat itu melalui penyeberangan Torobulu. Sisanya untuk Kota Kendari yang terujung adalah wilayah daratan, maksud saya yang terujung itu adalah wilayah Kolaka Utara. Dan alhamdulillah laporan tadi sudah kami dapatkan dari teman-teman, khususnya yang daerah daratan sudah sampai semua dan sudah tiba di gudang masing-masing kabupaten kota. Yang sekarang ini yang sementara kami menunggu informasinya adalah wilayah kepulauan. Jadi dari Kabupaten Buton, kemudian Wakatobi, Buton Utara, lalu kemudian Buton Selatan, ini yang kami masih menunggu informasinya. Seperti itu. Ya, tibanya ini langsung di Untuk logistik yang lain, di tahap pertama ini tentu karena mekanisme yang dilakukan oleh pimpinan kami adalah itu model proses penyedia itu adalah model e-katalog. Jadi untuk tahap pertama ini ada 5 item untuk logistik itu. Yang pertama, lalu kemudian kabel tis, tinta, dan kemudian stiker. Yang 2 dalam hal ini bilik dan kotak. Bilik sudah terdistribusi sampai pada hari ini, dan kemudian kotak ini dalam waktu beberapa hari ini sudah tiba lagi di Sultra gitu. Kemudian yang 3 kabel tis, tinta, dan stiker ini masih on proses. Nah, itu yang tahap pertama. Kemudian tahap kedua nanti itu sudah berhubungan dengan surat suara. Ya, tentu ketika tahap kedua ini dilakukan pencetakan gitu dari pihak penyedia, tentu harus ditetapkan dulu siapa-siapa bakal calonnya gitu. Ya, misalkan dari pasangan presiden dan wakil presiden itu sendiri, termasuk bakal calon dari anggota DPR RI, DPRD provinsi maupun DPD kabupaten kota, termasuk DPD perseorangan. Ya, tentu nanti setelah KPU RI menetapkan secara keseluruhan dari 3 peserta ini, kemudian itu langsung proses pelelangan itu dilakukan oleh pihak KPU RI. berarti untuk kertas Kalau untuk TPS khususnya pendistribusiannya bagaimana Bang itu Bang? Kalau Jadi Sama begini, yang pendistribusian KTP logistik itu ke TPS kan itu nanti mendekati hari H. Nah, kemudian nanti itu mampirnya adalah di gudang logistik KPU kabupaten kota masing-masing, dan kemudian nanti didistribusikan ke TPS. Baik itu TPS yang menurut hasil mapping kami yang di 95 TPS yang kami kategorikan 3T itu tersulit, terluar, dan terisolir. Ya, tentu itu nanti akan berbeda perlakuannya dengan TPS-TPS yang tidak masuk dalam kategori itu. Ya, tentu kami kemarin sudah menyampaikan kepada rekan-rekan kami di kabupaten kota yang masuk pada kategori 3T itu, ini yang didahulukan dalam hal pendistribusiannya. Jadi teman-teman di kabupaten kota yang ada wilayah di 95 TPS itu yang terindikasi 3T, tentu ini yang didahulukan untuk proses distribusinya. Nanti tuntas itu baru yang di dekat-dekat atau yang tidak masuk lagi pada kategori 3T. kalau dalam pendistribusian Tentu sangat dipastikan bahwa di November juga itu sudah harus on proses gitu ya. Nah, kita berharap bahwa mudah-mudahan Desember itu sudah bisa bergeser dari tempat penyedia ke wilayah provinsi masing-masing, karena ini butuh waktu yang panjang gitu tentang surat suara ini. Jadi tidak dia berbeda perlakuannya dengan bilik ataupun kotak. Jadi kalau bilik suara tiba di gudang masing-masing, tentu tinggal menunggu hari hanya, kemudian didistribusi ke TPS. Tetapi kalau surat suara masih ada beberapa perlakuan. Yang pertama, dipastikan dulu surat suaranya dalam hal ketepatan jenisnya, kemudian setelah itu ketepatan warnanya, ya harus ini dipastikan, dan kemudian harus kita bersepakat dengan teman-teman Bawaslu bahwa ini sudah tidak ada masalah, dan kemudian setelah itu pihak KPU melakukan pelipatan surat suara, sortir, dan kemudian pengesetan untuk mau dimasukkan dalam kotak suara sebelum didistribusi ke masing-masing TPS, sehingga
kita berharap karena masih banyak beberapa perlakuan yang dilakukan oleh pihak KPU daerah terhadap surat suara itu, tentu kita berharap di Desember itu sudah semua kebutuhan logistik untuk pemilu itu sudah ada di wilayah provinsi dan kemudian tinggal kita distribusi di wilayah kabupaten kota. Oh, iya. Itu makanya kami selalu bangun komunikasi dengan pihak polisi dan kepolisian dan TNI, ya termasuk juga pemerintah setempat, karena KPU ini kan punya keterbatasan sarana dan prasarana, ya, sehingga kami membangun komunikasi itu, misalkan seperti dengan TNI Angkatan Laut, dia punya beberapa armada, ya, yang bisa masuk ke wilayah-wilayah yang kira-kira sulit terjangkau. Ya, misalkan seperti yang saya katakan tadi 95 TPS, salah satu contohnya misalkan Runduma, ya tentu ini kan pasti kami butuh bantuan dari pihak TNI Angkatan Laut. Termasuk juga misalkan bagi daerah-daerah yang kesulitan dalam hal di wilayah-wilayah pegunungan, ya tentu ini kami sudah komunikasi juga dengan pihak Basarnas terhadap hal itu, ya termasuk pihak kepolisian. Dan itu ada perlakuan khusus terhadap logistik yang kondisinya yang jauh dan terluar ini bang, misalnya melewati jalur laut, apakah memang di packing biar tidak basah atau apa misalnya? Saya kira itu kita ke depan itu kami dengan informasi dari BMKG itu bahwa sangat dimungkinkan di bulan Februari itu adalah hujan, ya, sehingga kami nanti akan kami fasilitasi seluruh kotak yang akan kami distribusi itu nanti berbungkuskan plastik itu, Packing. apalagi ya packing khusus gitu ya, apalagi di daerah-daerah yang melalui laut. Ya. Anggaran pemerintah daerah itu sudah membahas ya tentang berapa besaran anggaran pemilihan gubernur di tahun 2024 itu disiapkan. Ketentuan dalam Permendagri 41 perubahan dari Permendagri 54 bahwa KPU sesuai dengan tingkatannya provinsi maupun kabupaten kota membahas bersama-sama TAPD, ya, tentang kesiapan anggaran pilkada sesuai dengan tingkatan. Kemudian yang kedua, pihak pemerintah daerah itu harus menyiapkan anggaran itu dalam anggaran 1 tahun. Tetapi kalau tidak bisa menganggarkan dalam anggaran 1 tahun, itu bisa dicadangkan. Nah, tetapi perlakuan yang ini sebenarnya sudah lewat, karena seharusnya pihak pemerintah daerah sudah melakukan pencadangan itu sejak di tahun 2022 kemarin. Ya, sekarang ini di tahun 2023, karena ketentuan di Pasal 201 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu dilaksanakan November. Hasil RDP sudah ditentukan tanggalnya 27. Sekarang tinggal menarik ke belakang. Karena tahapan pemilihan gubernur dan wali kota ini termasuk bupati di dalam Undang-Undang 10 tidak satupun menyebutkan pasal bahwa dia berapa bulan. Nah, sehingga kami coba menarik atau pimpinan kami coba menarik keputusan berdasarkan pembentukan badan ad hoc 6 bulan sebelum pemilihan dan kemudian persiapannya juga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.